Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Habsi. Siapa beliau? Beliau itu lahir di kota Ghurfah pada tahun 1069 Hijriah. Di kota itu beliau tumbuh hingga dewasa. Pada permulaannya dalam menuntut ilmu, beliau seringkali berpindah-pindah tempat, berjalan kaki dari kotanya menuju kota Shibam dan Tarim demi menuntut ilmu. Kemudian menimba ilmu dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih, seluruh ilmu syariat dan cabang-cabangnya, serta kitab-kitab tasawuf, sirah, bahasa, balaghah dan kesusastraan. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad selama 40 tahun. Di majelisnya membaca lebih dari 70 kitab dalam berbagai macam jenis ilmu. Itu sedikit tentang penulis kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Yang membawa HP bisa dibuka. Pak Nasir, ada, sudah dibuka. Iya, bahasa Arab lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du fa hadhihi masail muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah ay yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis mengatakan litabarruk uallifu. Jadi penulis mengatakan bahwa saya menulis bismillahirrahmanirrahim ini untuk mencari berkah, untuk bertabarruk dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki banyak berkah. Nabi mengatakan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Artinya setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara itu terputus, perkara itu terpotong. Nah, ibarat seorang manusia terputus tangannya, ibarat binatang ekornya terputus, jadi tidak sempurna. Artinya apa? Katanya ulama, qalilul barakah, barokahnya sedikit. Makanya ketika kita melakukan perkara yang sunnah, maka dianjurkan mengucapkan bismillah. Wa yabtadi kullu muallifin kitabahu bil basmalah iktidaan bi kitabillahil aziz. Dan setiap penulis, hampir semua penulis kitab biasanya memulai kitabnya itu dengan bismillah. Apa alasannya? Iktidaan bi kitabillahil aziz, yaitu mengikuti kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu diawali dengan surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan ayat yang pertama, yaitu bismillah. Makanya ditulis bismillahirrahmanirrahim, mengikuti susunan ayat Al-Qur'an. Wa ahkamuha khamsatun, dan hukum dari membaca basmalah itu ada 5. Jadi hukum membaca basmalah ada kalanya wajibatun, hukumnya yang pertama adalah wajib. Ada kalanya mandubah, yaitu sunnah. Ada kalanya mubahah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruhah, hukumnya makruh. Yang kelima ada kalanya muharramah, haram. Jadi membaca basmalah itu ada 5 hukum. Kapan wajib? Yang pertama, kapan membaca basmalah wajib? Kama fis sholati indal Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i
ketika sholat wajib membaca basmalah, yaitu ketika membaca Al-Fatihah. Jadi wajib itu. Makanya kalau orang sholat tidak membaca basmalah, tidak sah sholatnya, katanya Imam Syafi'i. Yang kedua, ada kalanya hukumnya sunnah. Kapan sunnah membaca basmalah itu? Berbuat baik. Sebelum berbuat baik. Inda kulli amrin dzibalin, setiap melakukan sesuatu yang penting, setiap melakukan perkara yang sunnah, maka sunnah. Contohnya, kata'li fil kitabin nafi'ah, seperti menulis kitab yang bermanfaat. Makanya disunnahkan ditulis di sini bismillahirrahmanirrahim. Wal akli, makan, sunnah. Walu besit taubi, ketika pakai pakaian, baca bismillah. Tapi ada kalanya mubah, tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Baca basmalah kapan? Kapan? Ketika melakukan perkara yang mubah. Indal mubahati allati la syarafa fiha, yang tidak ada kemuliaan. Contohnya, memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini perkara mubah. Bismillah, enggak berpahala, enggak beranu. Kecuali ngangkat meja ini untuk ngaji, bismillahirrahmanirrahim, kan sunnah kan, itu beda. Ada kalanya hukumnya makruh. Kapan? Indal makruh, ketika melakukan perkara makruh. Contohnya mencabut uban. Mencabut uban itu hukumnya makruh, berarti membaca basmalah ketika mencabut uban hukumnya makruh. Bismillah, ditarik ubannya, bismillah, tarik. Nyumet rokok, bismillahirrahmanirrahim, kes. Makruh. Itu bagi yang berpendapat rokok makruh, nggak usah pakai bismillah rokok. Kalau yang berpendapat merokok haram, ya haram, bismillahirrahmanirrahim, haram. Yang berpendapat makruh, makruh. Yang berpendapat sunnah merokok, ngawur. Nggak ada. Dari ulama tahun gajah sampai tahun sekarang mengatakan merokok sunnah itu nggak ada. Cuma sekarang aja kayaknya membela merokok, nggak wes-wes. Alasannya para wali merokok. Para kiai merokok, bukan berarti kiai merokok baik merokok, itu bukan, gitu loh. Tapi juga tidak boleh sembarangan menghukumi merokok haram. Kalau merokok haram dihukumi haram, maka yang berhubungan dengan merokok haram semuanya. Tukang sawahnya yang nanam tembakau haram, yang jualan tembakau haram, yang di tokonya ada rokoknya haram, semuanya haram. Makanya jangan sembarangan haram. Dan harus konsisten mengatakan haram, berarti yang berhubungan dengan yang lainnya haram, gitu loh. Kalau berpendapat makruh, ya makruh. Jadi tidak perlu diawali dengan bismillah, Pak Freddy. Ya. Pak Freddy ya. Dan hukum merokok di waktu puasa apa? Hukum merokok batal, haram. Kenapa? Karena ada ainnya, nikotin di dalamnya masuk, jadi asapnya. Meskipun nggak pakai nelen rokoknya, ya tetap haram, meskipun cuma asapnya. Minyangin. Hah? Pakai pipa. Ya iya. Hah? Pakai pipa. Pakai pipa, ya asapnya kan masuk. Pokoknya selama ada asap masuk, asapnya itu mengandung nikotin, haram hukumnya. Atau di kamar mandi membaca basmalah di dalam kamar mandi, itu makruh hukumnya. Tetapi menjadi haram ketika lagi buang hajat, ngeden, bismillah, itu haram. Kalau lagi ngedennya itu, pas lagi keluar, bismillah, haram, Pak Aziz. Tapi kalau masuknya tok, makruh. Tapi kalau di dalam hati, sunnah. Makanya kalau ada adzan, dijawab di dalam hati boleh. Allahu Akbar, Allah, dalam kamar mandi. Tapi jangan pas lagi ngeden. Misalnya lagi di kamar mandi, dalam hati, gak usah dilafalkan. Atau ketika keluar, langsung aja dirapel. Langsung selesai adzannya, kan nggak sempat jawab, langsung jawab sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai sendiri. Ada kalanya membaca basmalah haram. Kapan? Inda fi'lil maksiyah, ketika melakukan maksiat, kazina wassariqah wa ghairiha, seperti melakukan zina, itu nggak perlu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannib. Enggak perlu baca doa jima kalau misalnya lagi berzina itu. Atau lagi mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang lainnya, atau lagi selamat misalnya. Selamat dikejar polisi, alhamdulillah. Kalau kejar haram itu alhamdulillahnya itu. Misalnya di
mau dikejar polisi, mau ditilang karena melanggar lalu lintas. Itu kan perkara haram. Alhamdulillah, selamat. Itu haram itu mengucapkan alhamdulillah itu. Hah? Jadi iya, makanya nggak sembarangan. Dan syarat-syarat agar memulai perbuatan dengan basmalah itu hukumnya sunnah adalah ayyakuna amron dzabalin, yaitu hendaknya perbuatan itu dipentingkan oleh syariat, memang disunnahkan oleh syariat, baru sunnah gitu. Yang kedua, alla yakuna dzikran mahdhan, dan perkara itu bukan zikir yang murni. Jadi kalau kita zikir nggak perlu pakai diawali basmalah. Misalnya la ilaha illallah itu nggak usah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Ya susah. Atau salam, nggak perlu diawali bismillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Banyak kan? Nggak perlu. Jadi salam ya awali dengan salam. Salam ya salam, nggak usah bismillah. Baru setelah salam bismillah. Makanya saya kan nggak pernah bismillah dulu baru salam, enggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Jadi bukan berarti pas semuanya harus bismillah semua. Ketemu orang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gak enak kan? Gak enak. Langsung assalamualaikum gitu loh. Dan harus konsisten. Buka ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau baca bismillah ya enggak apa-apa. Cuma tak sampaikan aja. Salam ya salam, diawali dengan salam. Terus bukan perbuatan yang oleh syariat tidak ditentukan permulaannya dengan selain basmalah. Nah, yang sunnah itu kalau memang tidak diawali basmalah ya enggak usah itu. Kayak khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat itu diawali dengan apa? Hamdalah, enggak usah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Malah enggak sunnah itu. Tetap harus hamdalah kalau khutbah Jumat. Nah, itu. Ini baru bismillah toh, penjelasannya banyak ya. Hah? Kalau di syair? Di syair? Iya. Di syair. Ya enggak bisa. Tetap enggak sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enggak sunnah tetap. Kenapa? Karena syariatnya khutbah itu hamdalah gitu. Jadi kalau memang enggak butuh basmalah, jangan dibasmalai. Kayak surat At-Taubah. Iya. Enggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun mau disir, kecuali di tengah-tengah enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baris berikutnya ini. Itu baru bismillah. Penjelasannya banyak ini surat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang memenuhi nikmat-nikmatnya dan setara dengan tambahan nikmatnya. Nah ini hamdalah. Hukum mengucapkan hamdalah juga ada 4. Ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya makruh, ada kalanya hukumnya haram. Wajib kapan? Ketika khutbah Jumat. Wajib itu. Kalau tanpa hamdalah harus ngulang khutbahnya. Wah, misalnya langsung lupa nggak baca hamdalah, atau lupa nggak pakai wasiat takwa, ittaqullah nggak pakai kayak gitu, atau lupa nggak pakai Allahumma ghfir lil muslimin, itu wajib itu di khutbah. Misalnya ada khutbah ternyata doanya nggak ada itunya, nggak sah, harus ngulangi, suruh ngulang khotibnya itu, atau kita sholat duhur. Allahumma ghfir lil muslimin, nggak ada tegur Pak. Kok nggak ada Allahumma ghfirnya? Ojo malah tidur. Tidur selesai. Kok nggak pakai khutbah? Bisa ditegur. Lah, nggak apa-apa. Kan ini. Ustaz, kok nggak ada doa untuk kaum muslimin? Maju. Kalau misalnya nggak mau ngeyel, maju Pak Nasir. Langsung khutbah apa? Syarat rukun-rukunnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Mari kita sholat. Allahumma ghfir. Anunya aja, rukun-rukunnya. Daripada ngulang. Iya kalau mazhab yang lain, karena mazhab yang kita pakai kan Syafi'i, ya harus disesuaikan lah dengan mayoritas. Jangan sampai nyeleneh-nyeleneh ini pendapat Malik. Wah, apa-apaan ngomong pendapat Malik di mayoritas mazhab Syafi'i, nggak bisa, nggak bijak. Ada kalanya sunnah. Kapan? Ya ketika melakukan perbuatan sunnah, habis makan,
alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Habis ngaji, alhamdulillah. Makruh kapan? Ketika di tempat yang menjijikkan. Ya, di tempat-tempat menjijikkan seperti tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan hewan, dan bisa haram yaitu ketika melakukan maksiat. Ya kayak tadi itu, bebas dari kejaran polisi, alhamdulillah, selamat. Itu haram. Enggak pas itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tadi malam tak sampaikan loh ya. Celaka seorang hamba yang disebutkan namamu wahai Muhammad tetapi tidak bersolawat ya. Saya ulangi lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, langsung dipraktekkan. Opo isir. Salawat kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta salam kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah membalas salawat kita, ya. Gimana hadisnya? Man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Siapa yang man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10. Loh, ya apa salawatnya Allah? Bukan pas salawatnya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina, bukan. Salawatnya Allah itu adalah rahmat. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan memberikan rahmat. Wassalatu minallah rahmah. Nah ini. Wa minal malaikah istighfar. Kalau kita dengar malaikat akan bersolawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Selawatnya gimana? Kalau selawatnya Allah itu ampunan, Allah akan memberikan ampunan, memberikan kasih sayang, memberikan rahmat. Kalau malaikat itu memohonkan ampun orang yang bersolawat, itu maksudnya. Nah. Terus maksudnya sayyid itu apa? Sayyid itu artinya pemimpin. Orang yang banyak tentara atau pengikutnya itu namanya sayyid. Apakah boleh mengatakan Sayyidina Muhammad? Apakah itu menurunkan derajatnya? Ya enggak. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidul waladi bani Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam nanti hari kiamat. Dia salah kalau orang mengatakan dipanggil sayyid itu malah merendahkan Nabi. Nabi sendiri mengatakan sayyid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu fardhah atas setiap muslim. Muslim di sini maksudnya muslim laki-laki atau muslim perempuan. Ilmu apa yang harus dituntut? Nah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan bukan ilmu-ilmu umum, matematika, ilmu kimia, bukan, tetapi ilmul hal. Ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Baru yang lainnya itu adalah cuma tambahan-tambahan. Setelah menguasai ilmu tauhid, ilmu fikih, yang lain nggak apa-apa. Yang wajib itu. Nah, sekarang yang kita lihat anak-anak itu banyak yang pintar matematikanya, kimia, IPA, semuanya, tapi tauhid nggak kenal sama Allah. Akidah nggak tahu, sifat wajib bagi Allah nggak ada yang hafal. Coba ditanya sekarang, Allah wujud, qidam, baqa, ada yang hafal enggak? Jangan-jangan nggak hafal. Padahal yang pertama harus kita pelajari yaitu ilmu tauhid. Awwal wajibin 'alal insani yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul ilah. Yang wajib pertama kali diketahui oleh setiap muslim mengenal Allah. Sifat-sifat wajib, sifat mustahil. Yaitu harus dihidupkan lagi pujian-pujian Allah wujud, qidam, baqa. Ya jangan-jangan malah kita yang enggak hafal. Ya apa kenal Allah ya apa? Nak sifat-sifat wajib enggak hafal. Coba bersama-sama 1 2 3. Allah wujud. Mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat
ذرات إرادة ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan mutakallima. Itu baru 20. Nanti ada sifat mustahil 20, ada sifat wajib bagi Rasul 4, ada sifat mustahil bagi Rasul 4, ada sifat jaiz bagi Allah 1, ada sifat jaiz bagi Rasul 1. Jumlah totalnya 50. Itu Islam harus paham itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan hidup mencari ilmu, maka Allah akan meletakkannya di jalan menuju surga. Nah, ketika Allah menginginkan seorang itu baik, Allah itu akan memudahkan jalan orang itu untuk hadir dalam kebaikan-kebaikan, hadir dalam majelis ilmu. Ketika seorang itu sudah mudah hadir dalam majelis ilmu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, adapun setelahnya, fahadhihi masailu muhtasaratun. Ini adalah ringkasan min ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini adalah ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi ringkasan, disingkat. Kitab Ihya Ulumuddin yang tebal cuma diambil yang penting-penting. Man arafaha wa amila biha narju lahu minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Barang siapa memahami dan mengamalkannya, maka kami mengharap kepada Allah agar menggolongkan sebagai orang yang berilmu secara lahir dan batin. Wabillahi taufiq, hanya milik Allah taufik. Wallahu a'lam bissawab.